Selamat berjumpa kembali bersama pembelajaran daring SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Bersama saya Saiful Fikri, mari kita kembali bersama-sama mempelajari materi di kelas 11. Siapkan diri kalian. Saya doakan semoga keberhasilan selalu ada bersama kalian. Oke, mari kita mulai dengan pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi untuk kelas 11, yaitu matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi bentuknya bisa persegi atau persegi panjang. Perhatikan ada 3 buah bentuk bilangan yang disusun. Manakah yang merupakan matrik, mana yang bukan? Yang berbentuk persegi atau persegi panjang, yaitu yang bilangan yang urutan paling atas, jadi ini adalah matrik. Lalu yang bentuk yang ini, yang bawah, ini adalah persegi panjang. Ini juga termasuk matrik. Nah, yang tengah ini yang berbentuk segitiga, ini bukan matrik. Jadi sudah ada gambaran mana yang matrik, mana yang bukan matrik. Beberapa istilah dalam matrik. Yang pertama, baris dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang ditulis mendatar dalam matrik. Nah, ini contohnya ada matrik A, anggotanya 2, min 1, 5, 3. Baris itu yang mana? Yang mendatar. Nah, jadi ini adalah baris. Yang kedua, kolom. Jadi kolom itu adalah bagian yang ditulis tegak atau vertikal. Nah, yang mana yang kolom? Nah, jadi ini yang tegak ini namanya kolom. Ini ada kolom, ini juga ada kolom. Yang ketiga, elemen atau unsur suatu matrik adalah bilangan-bilangan bisa real atau kompleks yang menyusun matrik itu. Jadi di sini elemen atau unsur dari matrik A adalah 2, negatif 1, 5, dan 3. Jadi kalau ditanya ada berapa elemen dari matrik A, jawabannya ada 4. Yang berikutnya ada ordo atau ukuran dari suatu matrik ditentukan oleh banyak baris dan kolom. Nah, dari matrik A ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jadi ordonya itu 2 kali 2. Itu ya, itu maksud dari ordo. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh dari matrik ini. Mari kita pahamkan kembali tentang baris dan kolom. Seperti tadi bahwa yang mendatar itu adalah baris. Ini jadi ada yang panah hitam yang mendatar dan panah warna kuning apa ini orange ya. Ini yang ke bawah yang tegak. Jadi yang paling atas namanya baris pertama. Baris pertama anggotanya negatif 1, 0, 5. Baris kedua anggotanya 6, 4, min 9 dan seterusnya. Nah, untuk yang kolom, yang mana kolom yang pertama? Jadi hitungannya dimulai dari yang sebelah kiri. Kolom yang pertama anggotanya negatif 1, 6, 7. Kolom yang kedua anggotanya 0, 4, 3. Kolom yang ketiga
5, negatif 9, dan 2. Sekarang ada pertanyaan, bilangan 6 ini letaknya di mana? Jadi kalau ada pertanyaan letak di mana, berarti barisnya di baris keberapa, kolomnya di kolom keberapa. Jadi untuk bilangan 6, untuk barisnya ada di baris kedua, kolomnya ada di kolom pertama. Maka anggota atau unsur elemen yang 6 ini, bilangan 6 ini terletak pada baris kedua, kolom pertama. Sampai di sini mudah-mudahan sudah mulai ada gambaran tentang matriks. Nah, untuk yang 5 yang di atas terletak pada baris pertama, kolom ketiga. Sehingga 5 terletak pada baris pertama, kolom ketiga. Nah, sehingga untuk yang 2 ini kalian sudah tahu terletak pada, ya benar, baris ketiga dan kolom ketiga. Ini tentang baris kolom. Nah, ini masalah ordo. Ada matrik A sama dengan sekian. Untuk penulisan matrik harus selalu dimulai dengan huruf kapital. Kalau harus itu berarti kalau tidak diikuti ya salah. Jadi harus huruf kapital atau huruf besar. Setelah huruf kapital ada sama dengan baru pakai kurung. Jadi matrik itu seperti ini. Matrik A dikatakan berordo atau berukuran 2 kali 3. 2 ini baris, 3 ini kolom. Ingat lihat ya, baris yang pertama, baris yang kedua. Jadi baris ada 2. Kolom yang tegak ada 3, maka ordonya 2 kali 3. Kalau ditanyakan banyak elemen dalam matrik A, ya tinggal dikalikan. Kita lanjutkan. Untuk notasinya, penulisannya, jadi SOP-nya ini, ordo ini ditulis sebagai indeks. Jadi huruf A besar ini menyatakan matrik A berordo 2 kali 3. Ini nanti jangan dikalikan. Pak, 2 kali 3 kan 6. Ya, kalau begitu boleh dong kalau saya tulis ini A6. Kalau pertanyaan boleh ya boleh. Tapi kalau masalah benar atau salah ya salah. Ingat, ordo itu perkalian ini jangan dikalikan. Nah, sekarang matrik B, anggotanya negatif 2 dan 5. Ordonya bagaimana? Barisnya ada 2, kolom ada 1. Baris yang mendatar ada 2 dan kolom yang tegak ini ada 1. Maka B ordo 2 kali 1. C anggotanya 2, 2, 2. Ordonya berapa? Baris ada 3. Kolom, baris yang mendatar ya, salah. Baris yang mendatar ada 1, kolom ada 3, maka C 1 kali 3. Ya, sampai di sini. Kalau kalian merasa haus, lapar, bisa istirahat dulu sambil di pause. Silahkan minum, istirahat sebentar, ya 1 atau 2 menit, 5 menit. Kalau lapar silahkan ambil makanan ringan, syukur-syukur ada minuman hangat. Oke, sudah ya.
Kalau sudah, mari kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan pada jenis-jenis matriks. Nah, jadi matriks ini walaupun susunan bilangan tapi mempunyai nama sendiri-sendiri. Kita mulai. Matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang pertama, matrik baris adalah matrik yang hanya terdiri atas satu baris. Ya namanya matrik baris ya baris tok. Maksudnya barisnya ini cuma satu, kolomnya sembarang. Nah, contoh. Matrik A anggotanya 21. Barisnya 1, kolomnya 2. Ini namanya baris, matrik baris. Yang kedua, matrik kolom. Matrik yang hanya terdiri atas satu kolom. Contohnya matrik B20. Yang ketiga, matrik persegi panjang adalah matrik yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Contoh, matrik C barisnya 2, kolom 3. Maka matrik C dikatakan matrik persegi panjang. Dan yang keempat, kalau ada persegi panjang mesti ada saudaranya yaitu matrik persegi. Matrik persegi otomatis banyak baris dan kolom sama. Nah, ini contohnya. Ini adalah matrik D dengan ordo 2 kali 2. Sampai di sini mudah-mudahan masih tetap semangat. Kita lanjutkan berikutnya. Matrik berdasarkan pola dari elemen atau anggotanya. Yang nomor 1, matrik 0 disimbolkan dengan huruf O besar adalah matrik yang semua elemennya 0. Pokoknya isinya 0. Wah, ini paling enak ya. Pokoknya 0 kuabeh ya matrik 0. Yang kedua, matrik diagonal adalah suatu matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Apa itu diagonal utama? Ini ada diagonal utama. Nah, diagonal utama, perhatikan ini matrik persegi. Diagonal utama ini kalau kita tarik dari garis 03, ini namanya diagonal utama. Nah, matrik diagonal utamanya ini enggak boleh semuanya 0. Tetapi yang lainnya ini boleh, harus 0. Contoh D, matrik D 1 0 0 1 0 0 negatif 4. Diagonal utamanya 1 min 4, yang lainnya 0. Yang ketiga, matrik identitas. Simbolnya adalah I. Jangan diganti yang lain. Ini sudah terkenal sampai seluruh dunia. Simbolnya I adalah matrik identitas. Adalah matrik persegi dengan elemen pada diagonal utamanya 1. Jadi di sini nanti 1 1. Dan elemen-elemen yang lain 0. Ini ya, matrik identitas. Dan yang berikutnya lagi, matrik segitiga adalah matrik persegi berordo n kali n. Jadi matrik persegi terserah berapa, bisa 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Dengan elemen-elemen matrik di bawah atau di atas diagram utama semuanya 0. Nah, perhatikan ini. Ini diagonal utama, di atasnya 0, maka terbentuklah segitiga. Jadi matrik segitiga ini contohnya seperti ini. Kita sudah sampai pada jenis-jenis matrik. Sebelum kita lanjutkan pada bagian berikutnya,
Bagi yang mau beristirahat sejenak, oke, bisa di pause, nanti bisa di play kembali. Kita lanjutkan pembahasan kita sudah sampai pada transpose matrik. Apalagi ini? Transpose dari matrik A berordo M kali N adalah sebuah matrik A pangkat T berordo N kali M. Jadi kalau asalnya M kali N, maka transposnya itu berordo N kali M. Jadi ditukar baris kali kolom, ini menjadi kolom kali baris. Ini contohnya. Jika P sama dengan 2, 3, 4, ini mendatar satu baris, maka transposnya P pangkat T menjadi matrik kolom. Jadi barisnya ini berubah menjadi kolom. Setelah transpos, ini adalah materi yang kesekian atau yang terakhir dari sesi yang pertama. Kesamaan dua matrik. Matrik A dan B dikatakan sama dengan simbol A sama dengan B jika dan hanya jika. Jadi syarat dua ini harus dipenuhi. Kalau ditinggalkan salah satu, ya nggak sah. Yang pertama, ordo A dan ordo B harus sama. Yang kedua, elemen yang terletak dari matrik A dan B mempunyai nilai yang sama. Perhatikan contohnya. Ordo matrik A dan matrik C sama 2 kali 2. Syarat pertama dipenuhi. Sekarang lihat letak anggotanya. 1 di matrik A sama dengan letaknya 1 di matrik C. Ya, letaknya sama. 3 letaknya sama. 4 letaknya sama, 5 juga sama. Berarti syarat yang kedua juga dipenuhi. Apa kesimpulannya? Maka dikatakan matrik A sama dengan C. Nah, kita lanjutkan sampai pada contoh. Diketahui matrik P 2 X plus Y, X negatif Y 5. Ini X dikurang Y. Dan Q sama dengan 2, 1, 3, 5. Jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y. Jadi ini kita menggunakan kesamaan dua matrik. Karena P sama dengan Q, maka X ditambah Y sama dengan berapa di Q? Sama dengan 1. X dikurang Y di P sama dengan 3 di Q. Dari kedua persamaan ini, kita bisa mencari berapakah harga X dan Y. Kita ambil kembali materi di kelas 10 untuk menyelesaikan ini. Bisa dengan cara substitusi, gabungan eliminasi substitusi, bisa juga dengan metode determinan. Nah, kali ini yang paling mudah kita gunakan metode gabungan saja. Kita akan hilangkan sekarang variabel Y. Kenapa Y? Karena kalau tandanya berbeda, nanti dijumlah. Kenapa kita pakai jumlah? Nah, karena pada dasarnya manusia itu mudah untuk menjumlah. Menambah itu mudah, tapi kalau mengurangi susah. Kalau dalam bahasa pergaulan siswa,
mau minta, nggak mau diminta. Itu maksudnya. Ya kalau anak semanda sih nggak ada. Nggak ada Pak kalau satu. Ya, ya insya Allah nggak ada. Nah jadi ini kita jumlah 1Y ditambah negatif 1Y jelas 0. 1X ditambah 1X 2X. 1 tambah 3 4. Maka X sama dengan 2. 2 ini bukan dari 4 kurang 2, tetapi 2 dikali berapa ada 2, jawabannya adalah 2. Setelah kita dapatkan nilai X sama dengan 2, selanjutnya kita gunakan substitusi. Kita ambil yang mudah, yaitu persamaan X tambah Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, jadi 2 di sini kita substitusikan ke persamaan ini. Untuk X sama dengan 2, maka 2 ditambah Y sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Contoh 1 sudah selesai. Kita ambil ke contoh yang kedua. Wah ini mudah pol. Berapakah nilai dari P dan Q dari kesamaan? Oh ini nggak pakai macam-macam, langsung tinggal tunjuk selesai. Nah, berapakah P? P ya sama dengan negatif 3, kan tempatnya sama, lokasinya sama. Jadi P negatif 3, Q sama dengan 5. Oke, woi, matematika itu isi. Kalau yang bilang matematika susah itu berarti yang ngomong itu memang nggak mau belajar. Contoh ketiga, diketahui matrik A dan matrik B. Nah, ini agak panjang matriknya. Jika matrik A sama dengan B, berapakah nilai A tambah B tambah C dan tambah D? Kita mulai. Matrik A sama dengan matrik B, maka A sama dengan 3. Oh, gampang. Apa yang susah ndak ada nak. Pokoknya kalau kalian mau itu pasti Allah memberikan jalan. B ditambah 2 sama dengan berapa? 7. Jadi 7 sama dengan B tambah 2. Berapa B? Ya mesti 5. Kan 5 tambah 2 7 ya kan? Oke. Nah kalau C berapa? Ya mesti 8. Nah ini 1 sama dengan D dikurang 4. Berapa D? Ya 5. Kok bisa Pak? Loh iya. 5 kurang 4 kan 1. Beres ya. Sip. Sehingga tinggal kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 5 sama dengan 21. Wah masih ada contohnya. Contoh yang keempat. Oh ini ada transpose. Ini harusnya A pangkat T. Diketahui A sama dengan sekian dan B sekian. Jika A pangkat T sama dengan matrik B, berapakah nilai X dan Y? Di sini harus berhati-hati. Ini ada transpose. Jadi jangan langsung disamakan. Tetapi kita transposkan dulu matrik A. A transpose sama dengan B. Nah ini adalah transpose dari matrik A. Perhatikan dengan seksama. Duanya tetap. Nah yang ini X tambah Y di sini
diganti dengan X kurang Y. Jadi dua baris pertama ini ditulis menjadi kolom pertama. Jadi X plus Y pindah di bawah sini. X kurang Y yang di bawah ini juga pindah ke atas. Ingat, ini adalah hasil dari transpos matrik A. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita selesaikan. Maka X tambah Y sama dengan 3, X dikurang Y sama dengan negatif 5. Kenapa ini dijumlah? Karena untuk menjumlah itu lebih mudah daripada mengurangi. Siswa itu kalau nilainya ditambah ya seneng, kalau dikurang protes pol. Itu contoh saja, contoh. Nah, di sini kita jumlah untuk Y-nya 0, X-nya 2X, 3 tambah negatif 5 negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 1. Ya, negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Selanjutnya kita gunakan substitusi. Kita ambil persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 3. Untuk X sama dengan min 1. Nah, ini diambil dari hasil. Maka X diganti negatif 1. Ditambah Y sama dengan 3. Y sama dengan 4. Sampai dengan contoh 4. Mudah-mudahan sampai sini sudah menjadi terang benderang. Akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Setelah kita belajar bersama dari awal sampai contoh nomor 4, saatnya kalian melakukan pendalaman materi yang tujuannya sampai seberapa banyak materi bisa kalian kuasai. Nomor 1, diketahui matrik A dan matrik B. Jika matrik A transpos sama dengan B, tentukan A, B, C, D. Ini contohnya sudah ada, berarti yes. Nomor 2, diketahui A sama dengan sekian dan B sama dengan sekian. Jika A sama dengan B transpos, ingat ya di sini yang ditranspos adalah B. Jadi nanti ini dirubah. Ini dirubah ke bentuk transpos dulu. Nah, setelah ditranspuskan baru dikerjakan. Akhirnya anak-anakku sekalian, kita sampai pada penghujung dari pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sampai di sini kalian masih tetap setia bersama pembelajaran, karena tidak semua dari kalian diberi kesempatan oleh Allah itu untuk belajar bareng. Dari sekitar mungkin 30, ya kalau ada separuhnya yang belajar daring bareng, itu sudah prestasi. Tapi saya yakin ketidakhadiran mereka belajar bersama karena ada suatu urusan, ada kepentingan yang mendadak. Tetapi nanti juga bisa mengulang materinya dari video ini. Selamat belajar, tetap semangat. Kita ketemu di materi selanjutnya.